Ketika kita menjadikan sesuatu berhala dalam diri kita, itu sama dengan sudah menzolimi diri kita sendiri. Aduh Pak, pagi-pagi mah sok hoream udang, apa itu bukan berhala? Yo. Aduh Pak, hese, apa hese itu bukan berhala? Aduh Pak, teu bisa, apa teu bisa itu bukan berhala? Aduh Pak, da kieu Pak, da kitu Pak, da kieu Pak. Berbagai macam alasan, apa alasan itu bukan berhala? Itu yang kita sembah-sembah selama ini sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Ada alasan kita untuk tidak melakukan apapun sehingga kita boleh tidak melakukan apapun karena alasan yang kita buat itu. Apa alasan itu bukan berhala? Ya Bang, apa kabar? Lumayan. Jadi gini ya, saya kembali lagi ke sini itu ingin membawa lagi pertanyaan. Karena setiap hari itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam saya gitu kan. Nah, untuk pertanyaan sekarang ini saya ingin membahas mengenai tobat. Membahas ingin bertanya. Bertanya maksud saya, bertanya mengenai tobat gitu. Jadi gimana ya? Kalau dipikir-pikir, saya introspeksi diri ke belakang gitu kan, sampai sekarang itu masih banyak dosa yang sering saya perbuat. Nah, apalagi dosa-dosa besar itu banyak ya, kalau saya ceritakan di sini mah malu gitu ya, bisa dibilang aib gitu ya. Nah, jadi contohnya aja lah, kalau misalkan saya pernah ngebunuh orang gitu, pernah mabuk-mabukan, karaokean, main cewek, main wanita sampai hamil, ditinggalkan, dosa-dosa seperti itulah Bang. Pernah kamu lakukan semua itu? Belum sih. Maksudnya ada dari situ ada gitu kan. Ya contohnya bener pernah nggak bunuh, ya, pernah menghamili anak kan itu. Kalau yang lain adalah gitu. Ya. Jadi intinya kalau saya ingin tobat dari dosa-dosa itu atau perilaku negatif itu gimana sih Bang caranya Bang supaya tobat dan saya bisa istiqomah kuat gitu kan, nggak ngejalanin itu lagi, kurang lebih seperti itulah. Mau tobat apa nggak ngejalanin itu? Mau tobat, emang mau tobat sama menjalani itu beda, satu yang beda itu? Beda. Oh, beda. Beda. Bedanya gimana? Kita tobat itu bukan karena kita buat salah. Enggak. Kalau kita buat salah terus tobat, enggak gitu. Enggak gitu. Ketika kita berbuat sebuah kesalahan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kamu tahu nggak kalau itu salah, menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan. Banyak di antara kita yang nggak menyadari kalau itu salah, gitu. Tahu dulu, betul nggak itu adalah sebuah kesalahan. Jangan-jangan itu kita anggap sebuah kebenaran, ya terus aja kan akhirnya berjalan. Berapa banyak di antara kita yang terus merasa dia telah berbuat benar, padahal itu menurut Allah adalah sebuah kesalahan. Nah, jadi kamu yang mana nih? Nah, Yang ditanyakan nih. jadi cara memilah atau memilih ini perbuatan benar atau salah itu gimana itu Bang? Mau berubah lagi pertanyaannya berarti? Ya maksudnya rada kesana, rada mengkol dikit gitu lah. Berubah lagi pertanyaannya. Iya sedikit. Cara memilah mana yang benar atau yang salah? mana? Benar menurut siapa? Salah menurut siapa? Nah itu dia. Menurut siapa? Kalau misalkan benar secara vertikal, horizontal, secara manusiawi itu gimana Bang? Kalau benar menurut kita, Ya menurut kita. ya benar menurut kita kan subjektif lah. Tergantung orangnya ya. Ya tergantung orangnya. Kalau Tergantung yang menjalaninya. kebenaran yang hak gitu. Enggak, ya, sekarang ini arah pertanyaannya kemana ini? Kamu mau nanyain tobat, mau nanyain benar atau salah, kemana nih biar jelas? Dari perbuatan yang yang benar dan salah dulu aja. Nanti lanjut terlalu ke luas, tobat. itu Terlalu luas. terlalu luas, Ya. terlalu luas sekali, Ya. terlalu luas itu. Jadi itu buat next time aja ya. Next time, nggak akan bahas, nggak akan selesai kita bahas yang mana disebut benar, yang mana disebut salah, terlalu luas. Apalagi kalau kita berbicaranya dari perspektif kita itu terlalu luas. Ya udah, sekarang mah kembali lagi ke tobat aja.
Gitu. Kembali ke tobat. Iya. Tobat kumaha? Nah, tobat itu apa sih, Bang? Mau nanya dulu dong. Tobat itu apa sih? Tobat itu apa gitu? Mau nanya tobat itu apa? Iya. Buka Al-Baqarah 54. Oke. Al-Baqarah 54. Langsung artinya ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisinya. Janganlah kamu menukarkan salah kata. salah baca. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu." Nah, sekarang kita ambil secara aksentuasinya pada kata tobat. Nah, ada kata tobat di sana kan? Ada. Nah, coba ambil premisnya di sana. Innakum salamtum anfusakum. Kita buat sebuah konklusi yang korelatif dengan tobat. Fatubu Terus? ila Robbi. Kenapa di situ ila kenapa bari. di situ Nabi Musa menyuruh umatnya tobat? Nah, itu dia. Apa? Jadi saya bukan menjawab nih ya, saya kan menyampaikan ayat ini. Ila bariikum fat Awalnya. awalnya. Karena dia sudah menzolimi dirinya, kan itu. ya, inakum. Itu loh, memahami. Karena kamu sudah menzolimi dirimu dengan menjadikan apa katanya? Anfusakum zikumul ijla. Kenapa orang tersebut disebut zolim? Anfusakum gitu kan? Iya, kenapa? Anfusakum itu kan nafsu. Menganiaya dirimu sendiri. Iya. Karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Enggak, itu kan metafor itu. Karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Apa itu anak lembu di situ maksudnya? Itu kan sebuah personifikasi. Patung katanya kan, berhala. Ketika kita menjadikan sesuatu berhala dalam diri kita, itu sama dengan sudah menzolimi diri kita sendiri. Di situ dianalogikan dengan anak lembu. Kenapa? Kemalasan, apa itu bukan sebuah berhala? Ayo. Ya. Aduh, Pak. Ayo pagi-pagi mah sok hoream udang, apa itu bukan berhala? Ayo. Aduh, Pak, hese, apa hese itu bukan berhala? Aduh, Pak, teu bisa, apa teu bisa itu bukan berhala? Aduh, Pak, da kieu, Pak, da kitu, Pak, da kieu, Pak. Berbagai macam alasan. Apa alasan itu bukan berhala? Itu yang kita sembah-sembah selama ini sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Ada alasan kita untuk tidak melakukan apapun sehingga kita boleh tidak melakukan apapun karena alasan yang kita buat itu. Apa alasan itu bukan berhala? Ya. Jadi masalahnya pada kemalasan, pada itu alasan-alasan. Contoh pemberhalaan yang kita ciptakan dalam diri kita. Udah mau subuh, sholat subuh pagi, aduh udah tunduh subuh mah, itu kan berhala. Nah, itu. Makanya disuruhnya tobat. Tubuh ilahi, tobatlah. Bagaimana kita memanifestasikan tobat itu? Terus apa katanya? Dan bunuhlah dirimu. Bunuh diri. Jadi bagaimana cara tobatnya? Bunuh diri. Apa maksudnya bunuh diri ambil pisau terus tunjukkan? Bukan, itu mah bahasa ilustratif. Bunuh diri kita yang punya sifat-sifat seperti itu, punya karakter seperti itu harus dibunuh. Nah, misal susah bangun pagi misalnya, bunuh itu. Kalau nggak dibunuh, ya tumbuh lagi.
Jadi bagaimana cara tobat? Ya bunuh diri. Mengejutkan sekali. Bunuh dirimu. Jelas tuh ayatnya kan, bukan saya yang bilang. Ya. Udah dibunuh, mau nggak membunuh diri yang seperti itu? Kita punya karakter yang jelek, bunuh. Kita punya karakter yang akan membawa kita sengsara, bunuh. Jangan dihidupkan. Justru kita malah hobinya malah kita menghidupkan yang sifat-sifat seperti itu, karakter seperti itu. Ya mual bisa-bisa. Makanya ada istilah tobat sambal kan. Ya. Jadi deh. Nah, itu dibunuh ya jadi deh lah. Udah dibunuh belum? Jangan jadikan itu sebagai jati diri kita, sebagai kemaluan dalam diri kita gitu. Understand? Yes. Cukup lah. Jadi demikian tobatnya bunuh diri. bunuh ya? diri. Demikian teman-teman KPT, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Setuju boleh, nggak juga nggak apa-apa. Bukan tugas kami untuk memberikan kekerasan, karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.